Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan. Semangat selalu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perlu kalian ketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi, bakat, dan minat siswa, sekolah menyediakan banyak ekstrakurikuler, diantaranya adalah pramuka, PMR, basketball, futsal, softball, baseball, silat, karate, taekwondo, dan lain-lain. Kalian boleh memilih salah satu ekstrakurikuler yang kalian senangi, yang kalian minati. Marilah kita lihat gambaran sekilas tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suang-suangnya tinggal enter, membuka tondong kutil, pak empong lerak-lere sopong guyun dele ati sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari, mangga lepok patah kayu pengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Honke riro, honke jome riro, honke riro, honke jome riro.
Putri Mahendra
Halo teman-teman, sekarang kita mau tanya-tanya tentang ekskul seni yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Salah satu kita lagi masuk di studio musik yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Sekarang kita tanya-tanya yuk. Halo, assalamualaikum Bapak. Ini dengan Bapak pembinanya, Bapak pembina ekskul seni, salah satu musik ya. Pak, boleh nanya nggak sih kalau program yang ada di ekskul ini tuh apa aja? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Munadi, alias kalau dipanggil dengan kalangan dari guru-guru itu Pak Adi Bacung ya. Jadi untuk membahas masalah tentang program, mungkin kita banyak sekali program-programnya. Yang nanti yang bulan Juni, untuk bulan Juni ini kita insya Allah akan ada lomba, yaitu lomba FLS 2N itu setahun sekali. Nah itu memang acara provinsi ya, acara nasional, dan itu ada lomba vokal, dan ada lomba seni musik tradisional, dan lomba apalagi tuh selain 3 itu. Saya kan jukdesa saya belum baca itu kan. Nah dan itu juga apa namanya kita memang itu program ke depan. Ya ini adalah yang mau digarap itu bulan Juni sekarang untuk latihan. Kalau untuk musik sendiri udah pernah tampil di acara apa aja sih Pak? Kalau untuk tampil itu yang terakhir itu di Radar ya, di Radar acara Blind School itu kan kemarin itu terakhir. Terus juga memang acara guru, waktu itu kan acara guru apa tuh namanya, itu saya belum disebutkan, lupa itu kan. Nah, dan masih banyak lagi, dan itu juga program-program ke depan itu masih banyak yang belum kan pandemi ya, jadi masih terhalang sedikitnya. Ya. Kalau misalnya ada nggak sih alasan kenapa adik-adik di rumah nih kayaknya ini harus ikut deh nih ke ekskul musik atau seni ini? Oh ya, jadi gini, kalau untuk masalah tentang yuk kita ikut untuk berbondong kita untuk di kesini ya, untuk musik ya. Artinya gini, kita punya grup itu Bahana Musik Spentu, dan kalau punya bakat, punya minat yang tinggi ataupun bakat yang terpendam, itu bisa tersalurkan di sini. Yaitu ada vokal ya kan, ada musik yang bisa alat, ada tari, dan ada teater juga ada, terus misalnya kerajinan barangkali ini. Nah mungkin saya pribadi untuk mengajarkan seni musik ya untuk mendereknya mungkin Bunda Yoni yang untuk Jadi seperti itu ya, buat adik-adik yang punya bakat dan minat juga di bidang seni, bisa nih ikut ke ekskul seni yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup. Ya, terima kasih ya, Pak. Dengan siapa? Dengan Bella. Bella, oke, terima kasih Bella. Ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Halo teman-teman, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Pembina Pramuka Putra SMP Negeri 7 dengan Bapak Revi Triano. Halo Pak. Di sini kita mau tanya-tanya tentang ekskul pramuka, terutama buat putra yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Pak, boleh nanya nggak sih kalau misalnya program pramuka putra yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon itu gimana? Program pramuka SMP Negeri 7 ini kalau kita bicara pramuka, primadona SMP 7 itu salah satu dari pramuka ya, yang mana tiap tahunnya selalu mendapatkan prestasi dalam kemenangan baik lomba bergu ataupun lomba antar provinsi gitu. Salah satunya kan kalau kita lihat Bella bisa lihat ya, pialanya banyak ya. Wah, iya. Untuk pramuka ya. Nah itu program tahunannya itu ada salah satunya camping pastinya untuk adik-adik kelas 7, kemudian perekrutan pramuka inti untuk mengikuti lomba-lomba setiap tahun. Kan banyak nih Pak udah menang. Kira-kira prestasi yang paling membanggakan tuh apa sih Pak? Prestasinya kalau Bapak sebutkan satu-satu banyak sekali Bel. Nah, paling Bapak sebutkan salah satunya adalah yang di tahun kemarin sebelum pandemi ya, kita mendapatkan piala gubernur untuk tingkat provinsi. Gitu. Mengapa sih Pak anak-anak tuh
perlu ikut eskul pramuka ini? Pramuka itu kalau kita bilang perlu, katakan perlu, karena selain kita bicara prestasi adalah karakter. Dalam pramuka itu banyak karakter yang bisa kita bangun. Salah satunya adalah kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, toleransi gitu. Nah gitu teman-teman, tentang ekskul pramuka yang ada di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Buat adik-adik yang mau ikut ekskul pramuka boleh nih. Terima kasih. Pramuka 7 jaya selalu, semangat berkarya di medan lomba. Pramuka 7 abadi selalu, tim dokter, legend never die. Tim dokter, legend never die. Bang bang bang, bang bang bang, bang bang bang, bang bang bang, bang bang bang. Hai teman-teman, sekarang kita mau tanya-tanya tentang ekskul pramuka putri ke pembinanya. Selamat pagi Ibu Mila Nurmalia. Mau tanya-tanya tentang ekskul pramuka putri yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kalau boleh tahu programnya apa aja sih Bu? Programnya apa nih? Ada banyak programnya ya. Biasanya bikin program itu kita tuh buat 1 tahun ya. Yang pertama tuh ada program untuk latihannya juga, untuk pembinanya juga gitu kan. Terus ada biasanya yang ini tuh untuk siswa-siswanya ya. Kalau untuk kalau yang rutin itu pasti ada latihan rutin. Latihan rutin itu 1 minggu 2 kali. Biasanya latihannya hari Senin dan Kamis gitu. Biasanya dalam latihan itu materinya beda-beda gitu, ditentukan udah ada jadwalnya, sudah terjadwal. Bisa pertama bisa membahas SKU gitu kan ya, pencapaian SKU atau pencapaian SKK gitu. Biasanya sih kalau setiap minggu itu untuk pencapaian SKU atau SKK kadang ditentukan juga ada berapa macamnya gitu. Karena seminggu 2 macam SKK gitu, atau SKK-nya apa? SKK agama, SKK ketangkasan, kesehatan, atau SKK patriotisme, seperti itu. Kayak gitu. Terus ada lagi biasanya kalau ada lomba-lomba suka difokuskan untuk lomba dulu gitu. Lombanya banyak, tergantung yang mengadakannya gitu. Ada baris berbaris, ada semapur, ada semapur dance mungkin sekarang karena semakin modern ya gitu. Jadi si pihak penyelenggara juga
mengadakan lombanya semakin ini lagi. Kan tadi ada kegiatan lomba-lomba ya Bu, prestasi yang sudah diraih apa aja? Untuk tahun kapan nih? Tahun sekarang ya? Iya. Kalau tahun sekarang kan kebetulan pandemi, jadi tidak ada yang penyelenggara kan, tidak ada yang menyelenggarakan lomba-lomba. Hanya tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah pramuka di SMP 7 ini pernah dapat juara umum tingkat provinsi gubernur di SMA 6 penyelenggaranya, kemudian di SMA 7 juga jadi juara umum juga. Hebat banget ya Bu. Ya, kalau disebutkan satu-satu kan banyak ya, gitu. Itu secara garis besarnya aja sih. Apa sih Bu alasan yang bisa mendorong buat adik-adik yang di rumah tuh buat ikut eskul Pramuka Putri yang ada di SMP? Buat apa sih ikutan pramuka, panas-panasan gitu ya? Jangan ikut pramuka, gosong gitu ya. Satu, dari situ banyak pengalamannya ya. Kita tahu bagaimana rasanya ketika mengikuti lomba, deg-degannya kayak gimana sih, perjuangannya ketika latihan gitu kan, latihan untuk lomba, dan bonusnya itu kan juara gitu kan, bonus juara gitu, mau juara mau enggak itu kan hanya bonus ya, tapi pengalaman yang ada di situ gitu. Kemudian anak pramuka, kenapa harus ikut pramuka? Di situ dilatih ada disiplin gitu kan, disiplin, kemudian tanggung jawab ya, terus mendidik karakter gitu kan. Kadang anak-anak zaman sekarang adabnya kurang ya, adab tuh bagaimana adab, ketemu sama guru kadang kan ya suka culeos kalau bahasa Sundanya mah gitu, yang dia nggak ngajar ya udahlah gitu, ngapain cium tangan gitu kan, itu salah satu adab ya gitu. Karakter itu yang kecil-kecil seperti itu, karakter gitu, meskipun emang kalau karakter itu emang didiknya dari rumah harusnya ya gitu. Kalau pramuka hanya sebagai pelengkap di sekolah seperti itu. Luar biasa banget ya Bu, jadi pramuka tuh nggak cuma panas-panasan doang, Iya di sini dong. kita banyak experience-nya gitu ya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Jadi gitu teman-teman, buat adik-adik di rumah yang mau ikut ekskul pramuka bisa ikut. Kita lihat yuk ke kakak-kakaknya. Selamat pagi Bu Cici, hai. Jadi teman-teman, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang ekskul basket yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon dengan Ibu Cici dan Neci selaku pembinanya. Ya, Ibu boleh nanya nggak sih program yang ada di ekskul ini tuh apa aja? Ya, program dari ekstrakurikuler basket itu kan kita mengadakan latihan rutin seminggu 3 kali. Hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Kita untuk 1 minggu itu ya ada 1 pertemuan kita fokuskan untuk latihan games, dan 2-nya itu adalah untuk latihan teknik. Itu programnya seperti itu. Jadi kan basket ini kayaknya udah ada prestasinya ya Bu, boleh sebutkan prestasinya apa aja? Prestasinya banyak. Yang fenomenal itu pada Pepkota 2011 kita juara 2 tingkat kota. Jadi itu prestasi yang sangat luar biasa karena kita bisa menyisikan sekolah-sekolah swasta yang waktu itu notabene merupakan center dari basket, dan SMP 7 alhamdulillah bisa masuk ke final dan meraih juara 2. Wah, hebat banget tuh teman-teman. Jadi Ibu boleh nggak sih ngasih ajakan buat adik-adik di rumah dan alasannya kenapa harus ikut ekskul basket? Ya, boleh. Nah, ini buat kalian nih anak kelas 7 yang baru-baru ya, dan untuk anak basket mania yang seneng basket ya, pengen berprestasi di sekolah ya, yuk join, gabung sama kita. Nah, nanti kita sama-sama latihan, sama-sama kerjasama, dan kita sama-sama meraih prestasi tertinggi. Gitu teman-teman, yang adik-adik yang mau ikut ekskul basket bisa nih ya. Makasih ya Ibu.
Nah teman-teman, sekarang kita mau tanya-tanya tentang ekskul taekwondo yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon bersama Ibu Cici lagi ya Ibu. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Ibu, kemarin kita udah nanya tentang basket yang Iya, olahraga di betul. SMP Negeri 7. Sekarang mau tanya-tanya tentang ekskul taekwondo. Iya. Boleh jelasin nggak sih program kegiatan sama yang dilakukan di ekskul ini? Ya, ekskul taekwondo ini salah satu ekskul bela diri ya di SMP Negeri 7. Biasanya program untuk program kerjanya ya, program latihannya itu anak-anak dalam 1 minggu itu mereka latihan 3 kali ya. Sama ada perincian programnya, itu ada 1 pertemuan dipakai untuk latihan sparring, yang satu lagi untuk latihan fisik, dan satu lagi itu untuk latihan teknik. Itu untuk program latihannya seperti itu. Kalau untuk kejuaraannya udah pernah meraih kejuaraan apa aja? Ya, kalau anak-anak SMP 7 alhamdulillah ya, untuk cabang taekwondo itu banyak prestasinya ya. Selain di tingkat kota, ada juga di tingkat wilayah 3 sampai ada tingkat provinsi. Terakhir ada yang juara 1 ikut juaraan di daerah Bekasi. Itu. Untuk adik-adik yang di rumah, kira-kira penting nggak sih ikut ekskul taekwondo ini? Ya, untuk anak-anak kelas 7 ya yang nanti akan mau bergabung dengan SMP 7, silakan ikut join dengan ekskul taekwondo, karena di sana kita banyak sekali program latihan. Ayo berprestasi bersama-sama, dari nol sekalipun nanti kita akan bantu. Yang penting adalah rajin latihan. Itu aja. Terima kasih ya. Ibu atas informasinya. Jadi gitu teman-teman, buat yang mau ikut ekskul taekwondo bisa nih ya. Kita Ya.
sekarang kita akan tanya-tanya seputar ekskul PMR yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kita tanya-tanya yuk. Halo, dengan ibu pembinanya dan juga kakak ketua PMR-nya. Bu mau nanya deh, kalau misalnya program yang ada di ekskul PMR itu apa aja sih? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya selaku pembina PMR ya. Untuk program PMR sendiri ya Teh, yaitu tidak bisa lepas dari program yang ada di UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Di mana PMR ini memiliki beberapa program dan kegiatan rutin yang dilakukan, mulai dari latihan rutin ya, dan juga memiliki visi misi khusus untuk apa Teh? Ekskul PMR juga untuk membantu siswa-siswa SMP Negeri 7 Kota Cirebon untuk memberikan pertolongan pertama dan menyembuhkan penyakit ringan. Dan jadi untuk kegiatan PMR ini tidak bisa lepas dari UKS seperti pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat yang ada di sekolah SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Wow, hebat sekali. Untuk prestasi yang sudah didapat apa aja? Nah, luar biasa. Untuk PMR ini sudah menjuarai apa Teh? Menjuarai harapan pertama di bidang PP atau pertolongan pertama di tingkat antar sekolah dan antar 3 wilayah Cirebon. Antar sekolah di SMP di Kota Cirebon ya Teh, dan sewilayah 3, luar biasa. Walaupun masih harapan 1, tetap kita berusaha terus supaya nanti lebih baik lagi prestasinya. Amin. Ya. Kalau gitu, apa sih alasannya adik-adik nih sebaiknya ikut ekskul PMR? Nah, mangga untuk menambah pengalaman dan barangkali ada yang cita-citanya ke depannya mau jadi dokter atau jadi medis. Nah, itu tadi untuk di sini tuh banyak pengalaman yang ditawarkan, banyak ilmu yang bisa diambil dengan bergabung di PMR ya. Kita bisa belajar dari sisi medisnya, bagaimana cara pertolongan pertama pada misalkan ada teman kita yang sakit ya. Kemudian bagaimana untuk belajar tanduknya ya Teh ya, gitu. Jadi nanti ada beberapa program unggulan yang bisa diambil ilmunya oleh calon dan juga anggota PMR itu sendiri. Oke, itu teman-teman buat adik-adik di rumah yang mau ikut ekskul PMR bisa tuh nanti ketemu sama kakak sama ibu pembinanya juga ya. Terima kasih ya Ibu Teteh ya. Gitu ya teman-teman. Akulah PMR Madia, garis opeku itu sekolahku. Ada 4 bidang di dalamnya, PPPK Tandu juga OPM. PMR bisa. Nah teman-teman, sekarang saya sedang bersama teman-teman yang ikut ekskul Hadroh yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Sekarang saya sama ibu pembina ekskul Hadroh, Ibu Nita Yunita. Bu mau tanya-nanya sedikit tentang ekskul ini. Program yang ada di ekskul ini tuh apa aja sih Bu? Ya, jadi salah satu ekskul bidang keagamaan di SMP Negeri 7 adalah Hadroh. Hadroh itu adalah musik sholawat ya. Nah, jadi tujuannya di sini ekskul Hadroh adalah untuk menampung dari bakat potensi siswa-siswi SMP Negeri 7 yang memiliki potensi minat dalam bidang sholawat yang kita buat menjadi musik hadroh. Jadi melantunkan sholawat melalui musik hadroh. Karena SMP 7 ini juga sekolah yang ingin dibentuk menjadi sekolah yang religi, maka Hadroh menjadi salah satu ekskul religi yang ada di SMP Negeri 7. Seperti itu. Ya, kan banyak nih Bu programnya sama tujuannya. Ada nggak sih Bu prestasi atau kita sudah nampilin di mana aja? Baik. Ekskul Hadroh di SMP Negeri 7 ini termasuk ekskul yang baru ya, belum lama. Kira-kira berjalan kurang lebih baru 2 atau 3 tahun ke belakang. Kita belum pernah mengikuti kompetisi atau lomba hadroh karena masih baru gitu kan. Namun yang patut kita banggakan dari ekskul hadroh ini adalah beberapa kali ekskul hadroh ini pernah tampil gitu kan. Pernah tampil seperti di acara pentas seni PAI
melalui MGMP. Itu Eskul Hadroh dari SMP 7 pernah tampil di SMP Islam Al Azhar ketika pembukaan acara pentas PAI. Maaf, maksud ibu bukan di SMP Al Azhar tetapi di SMP Negeri 18. Waktu itu acara pentas PAI MGMP PAI SMP. Kemudian juga pernah tampil di acara yang sama, pentas PAI di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Kemudian pernah juga hadroh diundang untuk tampil pada acara pendistribusian di Basnas Kota Cirebon. Barangkali itu sementara. Kalau untuk mengikuti kompetensi atau lomba belum, tetapi untuk tampil alhamdulillah sudah pernah beberapa kali tampil. Baik banget ya Bu. Ibu boleh ajak adik-adik yang di rumah biar bisa ikut ekskul di Eskul Hadroh ini. Oke, anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Cirebon, mari bergabung dalam Eskul Hadroh di SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini. Eskul Hadroh berlatih 1 minggu sekali. Yang sudah sebelum pandemi kami berlatih setiap hari Rabu. Waktu latihannya adalah sepulang sekolah atau selesai jam pelajaran sekolah, langsung dilanjutkan dengan latihan Eskul Hadroh. Kami memanggil instruktur dari luar yang sudah mahir dan sudah berpengalaman dalam bidang musik hadroh. Nah, mari anak-anakku, ibu mengajak kepada kalian siswa-siswi SMP Negeri 7, khususnya kelas 7, mari bergabung untuk ikut dalam Eskul Hadroh yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Nah, ya, makasih ya Ibu. Ya, sama. Nah teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Eskul Hadroh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Eskul Tilawah. Nah, kita kembali lagi sama Ibu Nita Yunita karena pembina tilawahnya lagi sedang ada urusan, sedang ada pelatihan. Nah Ibu, kita bertemu lagi ya Bu. Saya mau nanya-nanya lagi tentang Eskul Tilawah ini. Programnya apa Bu? Ya. Eskul Tilawah ini adalah eskul yang mempelajari, memperdalam tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, disertai dengan seni keindahan cara membaca Al-Quran melalui bayati. Jadi selain belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Eskul Tilawah ini juga mengajarkan cara melakukan bacaan-bacaan Al-Quran melalui ilmu bayati. Nah, Eskul Tilawah ini juga didukung oleh instruktur yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidangnya yang kita panggil dari luar. Seperti halnya juga ekskul yang lain, Eskul Tilawah ini juga berlatih seminggu sekali. Sebelum pandemi, Eskul Tilawah ini berlatih setiap hari Selasa. Waktunya setelah selesai jam pelajaran. Langsung dilanjutkan dengan Eskul Tilawah hari Selasa sampai sore. Jadi seminggu sekali. Nah, seperti itu. Anak-anakku, siswa kelas 7 SMP Negeri 7, ya Ibu menghimbau, mengajak kepada kalian semua siswa-siswi kelas 7 untuk ikut bergabung dalam Eskul Tilawah. Di Eskul Tilawah ini kalian akan belajar seni bayati, yaitu cara membaca Al-Quran
dengan lagu, sehingga nanti ngajinya bukan hanya baik dan benar dan fasih, tetapi juga bacaan Al-Qur'annya akan menjadi indah karena ada seni bayatinya. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman tentang ekskul tilawah yang ada di SMP Negeri 7. Sekarang kita tanya-tanya kepada teman-teman yang udah ikut ekskulnya ya, alasan ikut ke ekskul ini apa? Agar bisa memotivasi adik-adik yang ada di sini. Karena saya ingin membaca Al-Quran dengan lebih indah, dengan lantunan iringan lagu bayatu. Untuk memperdalam membaca Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah gitu teman-teman, jadi buat adik-adik di rumah yang mau ikut ekskul tilawah bisa nih ya nanti bertemu dengan ibu dan juga teman-teman yang ada di sini ya. Terima kasih ya teman-teman dan juga ibu ya. Ayo kita lanjut ke ekskul selanjutnya. Kalau sekarang kita mau nanya ekskul apa lagi? Kita kesini yuk, kayaknya lagi ada ekskul literasi yang lagi kumpul-kumpul nih. Yuk. Halo teman-teman, halo ibu. Ini dari ekskul literasi ya teman-teman. Saya dengan Ibu Opi Novianti selaku pembina ekskul literasi SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Bu, boleh nanya-nanya nggak sih Bu tentang ekskul ini? Oh boleh banget. Iya. Program yang ada di ekskul ini tuh apa aja sih Bu? Sebenarnya program di SMP Negeri 7 sudah berjalan cukup sekitar 3 tahun untuk kegiatan literasi. Salah satunya adalah seperti GLS, Gerakan Literasi Sekolah. GLS ini diadakannya sebelum KBM dimulai. Pada saat jam pertama, begitu bel masuk, anak-anak itu wajib membaca buku selama 15 menit. Terus yang kedua kegiatan kita itu adalah ada yang namanya Red Haton. Red Haton di sini adalah kegiatannya itu dilaksanakan 1 bulan sekali. Bisa diambil dari awal bulan, bisa juga diambil di akhir bulan. Di sini kegiatannya adalah seluruh siswa membaca di luar ruangan, boleh di lapangan, boleh di luar sekolah atau di luar kelas, ya itu boleh. Terus ada juga yang namanya kegiatan melaporkan review. Di mana melaporkan review itu adalah kegiatan kita kalau ada anak yang sudah mengikuti kegiatan ekskul literasi itu wajib membaca buku kurang lebih 24 judul beserta reviewnya juga. Itu adalah kegiatan di SMP Negeri 7 dan alhamdulillah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin di tahun ini karena ada COVID jadi belum ada kegiatan literasi di sekolah. Programnya kan banyak banget ya Bu, pasti prestasinya banyak deh. Alhamdulillah, kalau tidak salah ada beberapa yang sudah diraih oleh anak didik kita ya berkaitan dengan literasi. Misalnya yang pertama itu tahun 2019 anak kita yaitu yang namanya Kakak Aisyah mendapatkan penghargaan Malam Anugerah dengan kategori membaca buku terbanyak tingkat SMP. Jadi itu adalah Malam Anugerah yang sangat the best banget bagi SMP 7 di tahun 2019. Terus ada juga kegiatan yang namanya lomba literasi. Di situ lomba literasi bisa juga mereview, ada lombanya seperti itu. Ada juga misalnya ada lomba baca puisi. Jadi kalau misalkan yang literasi itu bukan berkaitan dengan review saja, tetapi juga berkaitan dengan sesuatu hal lomba apapun yang berkaitan dengan baca tulis. Gitu. Hebat banget nih teman-teman. Alhamdulillah. Nah Bu, alasan kenapa ekskul literasi ini penting buat anak-anak SMP 7? Sangat penting ya. Di sini juga untuk ekskul literasi itu sendiri kita memberikan pembiasaan kepada siswa itu untuk membaca buku, apalagi zaman sekarang kan banyak gadget ya. Apalagi gadget itu kan anak-anak paling suka jika dibandingkan dengan buku. Sebenarnya juga gadget juga bisa untuk membaca buku atau dimanfaatkan. Misalnya kalian melihat internet. Nah, selain memancing siswa agar lebih giat membaca buku, di situ juga siswa mendapatkan suatu ilmu-ilmu yang dia dapat dari membaca buku itu sendiri. Jadi sangat penting ya bagi anak-anak yang baik yang ikut ekskul literasi ataupun yang tidak ikut ekskul literasi. Makanya di sini programnya diterapkan membaca 10 menit disebut GLS dan kegiatan yang namanya Red Haton membaca bareng-bareng di luar ruangan.
Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, dari teman-teman literasi ini ada yang mau disampaikan nggak? Ada nggak? Yuk. Jadi kalau kalian ikut literasi itu banyak keuntungannya loh, kayak selain pintar membaca, memperbanyak teman juga buat kayak perundingan, tukeran buku, terus prestasi-prestasi lainnya seperti lomba ranking 1 dan penghargaan di setiap tahunnya. Ayo dong ikut literasi. Nah, itu teman-teman, buat teman-teman SMP 7 atau teman-teman yang mau masuk SMP 7 bisa nih masuk ke ekskul literasi. Ya, makasih ya Ibu, masih teman-teman dah. Ya. Tinggi budaya membaca untuk anak Indonesia. Literasi juara, juara, juara. SMP Negeri 7 juara. Teman, kali ini kita bakal ngewawancara ekskul apa ini? Ekskul Sains ya? Iya, Oke. Sains IPA. Yuk. Yuk. Nah, teman-teman di sini udah ada sama teman-teman dari ekskul Sains IPA bersama Bapak pembinanya, Bapak Gita Erlangga. Ya, Bapak mau nanya-nanya nih tentang ekskul Sains IPA ini. Kalau boleh tahu programnya apa aja sih, Pak? Programnya ini mengedukasi siswa SMP Negeri 7 secara teoritis maupun praktikum agar terjadi keseimbangan antara praktikum sama teori di di kurikulum IPA seperti itu. Kemudian itu mengedukasi siswa-siswa SMP Negeri 7 untuk mempersiapkan lomba di tingkat kota, di tingkat kecamatan, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional seperti itu. Di antaranya program kerjanya seperti itu. Ya. Gimana ada lain? Prestasi yang sudah diraih apa? Prestasinya yaitu pada tahun 2016 juara 2 tingkat kota Cirebon, khususnya tingkat provinsi tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 juara 2 di tingkat kota Cirebon yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Juara 3 di tingkat kota Cirebon oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian di tahun 2019 tingkat kota juara 2-nya juga di Kecamatan Suramanggala. Kemudian juara 2 di Bimbel Ganesha, dan di juara 3 di di SMK Muhammadiyah seperti itu. Alhamdulillah sudah ada sampai 10 kejuaraan di tingkat kota, kecamatan, provinsi maupun nasional yang yang diperoleh oleh Science Club SMP Negeri Kota Cirebon seperti itu. Kenapa sih Pak ekskul Sains IPA ini tuh penting buat diikuti adik-adik yang ada di rumah? Karena untuk mendekatkan ilmu IPA atau ilmu sains dan juga ilmu matematikanya juga, agar bahwa ilmu IPA itu ada di sekitar kita gitu, tidak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, teman-teman, dari teman-teman ekskul Sains IPA ada yang mau disampaikan ajakannya untuk adik-adik yang di rumah? Siswa-siswi sains Blok SMP 7 Kota Cirebon beriman dan berprestasi. Adik-adikku, calon siswa-siswi SMP 7 Kota Cirebon, mari masuk ke Science Club SMP 7 Kota Cirebon. Ya, terima kasih ya untuk Bapak sama iya. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya Mahesa. Kenapa saya sendiri? Karena Bella lagi OSIS. Nah, kebetulan ada pembina OSIS nih, coba kita tanya-tanyain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Lagi apa ini Bu? Ya, kita di sini sekarang sedang rapat bulanan seperti biasa kita lakukan sebagai koordinasi dari masing-masing divisi ataupun bidang ya, untuk melaporkan sejauh mana program yang mereka jalani, sehingga untuk kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi untuk lebih baik lagi begitu. Boleh nanya-nanya nggak nih Bu? Boleh. Kalau program OSIS itu apa sih? Baik ya, diantaranya program OSIS kita di sini yaitu membantu program sekolah
bagi siswa-siswi di SMP Negeri 7 ya, yaitu OSIS untuk lebih baik lagi dalam menjalankan program-program sekolah yang lainnya gitu, dibantu oleh anak-anak OSIS ini kan gitu. Nah, selanjutnya program OSIS yang lainnya juga yaitu menyalurkan minat bakat anak-anak di SMP Negeri 7 ini, baik itu melalui kegiatan ekstrakurikulernya gitu kan. Nah, itu mereka diberikan kebebasan untuk memilih mana yang disukainya gitu. Kemudian program OSIS selanjutnya adalah meregenerasi ataupun pergantian dari yang sudah menjadi pengurus OSIS, nanti akan diganti oleh adik kelasnya lagi untuk menjadi pengurus OSIS. Mungkin diantaranya itu masih banyak sebenarnya program OSIS yang lainnya ya, tapi mungkin diantaranya kami menyebutkan ataupun menjabarkan hanya beberapa poin. Nah, tadi kan programnya nih Bu, Ya. kalau perannya apa Bu? Perannya mungkin dari OSIS, ketua OSIS kita akan menjelaskan ya, pada Ananda Bella. Jadi OSIS ini kan organisasi siswa sekolah. Di sini kita tuh menjadi tempat atau wadah untuk melatih kedisiplinan dan juga kepemimpinan siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Di sini kita juga mengarahkan, menggerakkan, serta menunjang program sekolah yang sudah ada sebelumnya. Sama seperti program, peran juga sebenarnya banyak, cuman diantaranya ya. Kalau alasannya masuk OSIS nih, apa nih Bu? Alasannya itu sangat penting ya, karena di lembaga pendidikan seperti kita sekarang ini di SMP, yang namanya OSIS itu sangat penting ibaratnya sebagai jalur ataupun jembatan di mana pengurus OSIS inilah yang akan melanjutkan program-program dari sekolah sehingga program itu bisa terlaksana ya untuk program intrasekolahnya tersebut, seperti itu. Jadi anak-anak OSIS itu bisa membantu di dalamnya gitu loh. Banyak sekali sebenarnya ya, seperti itu. Oke. Ya. Kalau dari teman-temannya sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Oke. Oh, untuk adik-adik yang ingin masuk OSIS boleh aja, Kak Nyesel kok kalian. Soalnya kalian bisa belajar buat berorganisasi juga dan bisa jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi kok. Oke. Sekian. Iya. Dan iya. Oke. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.